puluhan persen itu, malah banyak, sobat cuan yang nyangkutnya di consumer. Mungkin aku pengen Mhm. address sedikit di sana, eee, karena begini, eee, seperti yang tadi sudah saya katakan, emiten yang bagus kalau kita beli di harga yang terlalu tinggi, Mhm. itu bisa menjadi investasi yang tidak terlalu baik gitu. Kenapa? Karena sektor consumer memang adalah sektor yang defensif. Kalau misalnya ada krisis, satu orang juga tetap mandinya 2 kali sehari gitu ya. Mhm. Lagi prosper juga mandinya 2 kali sehari. Jadi itu adalah sektor yang tetap dibutuhkan semua orang, tetapi, mungkin perlu dicatat, adalah sektor ini sebenarnya udah cenderung mature. Kalau kita beli sektor consumer, right now, mungkin akan berbeda ceritanya kalau kita beli sektor consumer 20 tahun lalu gitu. Karena, ketika 20 tahun yang lalu, kita melihat growth, revenue growth-nya itu masih tinggi sekali, bisa double digit Mhm. growth. Tapi sekarang kita lihat, pertumbuhan revenue growth itu, dan net profit growth itu sekitaran, 5% gitu. Hampir dekat-dekat Mhm. dengan inflasi. Artinya sebenarnya consumer itu banyak yang udah tidak merambah ke market yang baru, tetapi Mhm. mereka mendapatkan kenaikan revenue dari penambahan market baru yang sedikit dan inflasi gitu, dan kenaikan harga. Jadi kalau kita lihat dari segi growth-nya begini, kalau kita lihat dari segi valuasinya, price to earning ratio-nya gimana? Price to earning ratio-nya sektor consumer pada saat itu, mungkin di tahun-tahun lalu itu bisa 50 kali, 40 kali gitu. Jadi, menurut saya kalau misalnya kita mau beli sebuah company dengan price to earning yang, 40 kali atau 50 kali, ya it better be grow like 50% atau 60% per tahun selama beberapa tahun gitu. Itu baru wajar. Tapi kalau misalnya kita beli, di 50 kali, 40 kali price to earning yang hanya menghasilkan single digit growth, itu Mhm. adalah sesuatu yang berbeda. Itu yang menyebabkan banyak orang yang let's say salah kaprah, banyak orang yang, eee, terlalu percaya dengan story, terlalu percaya dengan cerita, tapi lupa melihat ke angka gitu. Because Mhm. numbers never lie. Jadi, angka itu tidak berbohong. Jadi kalau kita lihat kalau earning-nya udah let's say udah mature, ya maka price to earning-nya akan pelan-pelan akan readjust gitu. Ketika Mhm. readjust ya yang terjadi adalah malah, investor yang beli di harga pucuk harum, malah mengalami, let's say, Baik. ya agak agak bisa ini ya, maksudnya agak bisa terjadi penurunan pada portfolio, tersebut. Baik. Tapi Ini demikian pun, saya mhm. ya please, Ya. Jadi kalau ya saya kita saya saya masih mhm, Ya, jadi, ya Mas silakan Dan. Franky, kalau kita Nah, lihat, perkembangan dari harga emiten konsumer nih, kita ambil contoh yang big caps kan ada GGRM di sini yang geraknya menurun mhm, dan ada kemiripan juga dengan satu emiten, konsumer lainnya yaitu saham Unilever, di sini kan geraknya agak mirip-mirip nih. Nah ini benar. rekomendasi dari Mas Franky seperti apa nih di era tahun 2021? Apakah sebaiknya kembali lagi mengakumulasi ini menjadi satu, saham yang bagus buat diakumulasi di tahun ini atau seperti apa? Karena kalau kita lihat secara year to date saja ini sudah terkoreksi 10,54% ya untuk, salah satu emiten konsumer. Oke, kalau mungkin, ini mungkin, play-nya agak berbeda ya, karena kalau Mhm. Unilever, kita lihat 5 year, compound annual growth rate-nya itu sekitaran 5,2%, saat ini kan udah turun 8% ya, dari segi harganya. Menurut saya Unilever is still, an institutional play. Jadi itu masih dengan price to earning-nya 35 kali, butuh investor yang memang jangkanya sangat panjang atau Mhm. investor yang, mungkin pemikirannya adalah untuk let's say untuk parkir supaya tidak termakan inflasi, ya parkirnya di Unilever gitu. Ini Mhm. mainan reksadana sebenarnya kalau Unilever. Baik. This is no doubt a very good company, cuma menurut saya ya at this price, hanya agak kemahalan. Tapi kalau Gudang Garam, it is totally different story. Kenapa? Gudang Garam, selama 5 year compound annual growth rate-nya itu sekitaran 15%. Saat ini, kalau kita lihat secara trading 12 month, selama, 12 bulan ya, kita lihat, price to earning-nya itu sekitaran 7,5 kali. Jadi price to earning growth-nya cuma 0,5, artinya Gudang Garam ini boleh dibilang udah murah sebenarnya. Mhm. Yang cuman Gudang Garam ini, salahnya cuma 2 gitu. Satu, mereka punya SKM ya, sigaret kretek mesin, Mhm. rasionya itu 90-an persen dan itu kena cukainya ya itu pula yang kena cukainya tinggi. Yang kalau sigaret kretek tangan kan kena cukainya kan, rendah sekali ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya SKT itu cukainya rendah, SKM tinggi. Jadi Gudang Garam kebetulan
kenaikan tinggi. Dan satu lagi Gudang Garam biasanya setiap tahun Gudang Garam mendistribusikan dividen sebesar 5 triliun. Di tahun lalu, di tahun 2020, Gudang Garam tidak mendistribusikan dividen. Ya, karena mereka ada buat airport, ada buat jalan tol gitu. Tapi investors perception terhadap Gudang Garam menjadi sedikit lebih buruk begitu karena tidak ada mendistribusikan dividen. Padahal menurut saya ya itu bisa menjadi malah di harga turun seperti ini bisa menjadi peluang bagi investor untuk membeli Gudang Garam. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.